ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ada maridan qala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengunjungi orang yang sakit maka beliau berkata, adhibil ba's rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, pemilik manusia, penguasa manusia, hilangkanlah sakit itu, hilangkanlah bahaya dan sembuhkanlah. Tidak, engkau adalah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak membawa penyakit setelahnya. Hadits yang agung ini menjelaskan salah satu nama dari Asmaul Husna, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yaitu nama Asy-Syafi. Artinya Allah yang maha menyembuhkan, yang maha menyembuhkan. Dan sifat penyembuhan disebutkan di dalam Al-Quran dalam bentuk sifat perbuatan Allah. Di ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila saya sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dan selainnya bahwa kesembuhan itu Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan, itu mencakup dua makna. Makna yang pertama adalah kesembuhan dari syubhat, hal-hal yang membuat kerancuan di dalam benak, di dalam pikiran, di dalam beragama. Kesembuhan dari penyakit-penyakit hati berupa hasad, dengki, dan kesembuhan dari hal-hal yang membahayakan jiwa. Kemudian kesembuhan yang kedua adalah kesembuhan dari sudut badan, kesembuhan dari segala penyakit yang menimpa, segala penyakit yang bisa membahayakan badan, melemahkannya atau membuatnya keluar dari kebiasaan aktivitasnya. Maka ketika dia memohon kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung Asy-Syafi, yang maha penyembuh, maka dia memohon kesembuhan dari dua hal.
kesembuhan terkait dengan perkara batinnya, kesembuhan dirinya dari syubhat, dari gundah gulana, dari kesedihan, dari penyakit-penyakit hati. Dan kesembuhan yang kedua, kesembuhan untuk badannya dari segala penyakit. Maka nama yang agung ini memberikan kepada kita semua berbagai makna keimanan. Makna yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tempat bergantung di dalam segala hajat dan keperluan, termasuk di dalam kesembuhan. Maka kepadanya lah kita memohon dan kepadanya lah kita meminta. Itulah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika mengunjungi orang sakit, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Nabi SAW membaca, Allahumma rabban nas mudhibil ba'as adhibil ba'as washfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb yang menguasai manusia, yang mengaturnya, yang menghilangkan segala bahaya, hilangkanlah bahaya dan penyakit itu, sembuhkanlah. Sungguhnya Engkau yang Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari sisimu. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak membawa penyakit setelahnya, yang tidak membawa penyakit setelahnya. Maka kita imani dari nama yang agung ini, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan, sehingga kita selalu bertawakal kepadanya. Dari mana yang kedua, di belakang keimanan di nama yang agung ini, seorang hamba itu lebih mendahulukan penyandaran diri kepada Allah di segala hal. Dan ini peringatan terhadap sejumlah manusia di masa ini. Apabila sakit, maka pikirannya yang pertama mengarah kepada dokter, mengarah kepada obat, mengarah kepada manusia. Padahal dia harusnya tahu bahwa obat, manusia, dokter itu adalah sebab-sebab kesembuhan. Dan kesembuhan itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling pertama dia minta adalah dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada orang-orang yang berpenyakit dengan penyakit yang kronis. Dia mengambil sebab dengan meminum air zam-zam, berada di masjid beriktikaf, beribadah kepada Allah. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyembuhkannya. Kemudian yang ketiga, di belakang keimanan terhadap nama yang agung ini, nama Asy-Syafi, seorang hamba mengambil sebab di dalam kesembuhan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan adanya penyakit, dan dia pula yang meletakkan obat penyembuh untuk penyakit itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih Muslim dari hadits Jabir, beliau bersabda, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idnillahi azza wa jal. Setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila obat dari penyakit sudah menimpa atau sudah didapatkan, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam sahih Al-Bukhari dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifa. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pula kesembuhan dari penyakit tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadawau ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Maka berobat itu adalah mengambil sebab. Allah yang Maha menyembuhkan, dialah yang memerintah untuk hal tersebut. Itu bagian dari keimanan terhadap Asmaul Husna, dari nama yang agung ini, nama Allah Asy-Syafi. Karena itu Al-Quranul Karim dijadikan sebagai penyembuh.
dijadikan sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan penyembuh untuk segala penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Allah firman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa." Katakanlah, Al-Qur'an itu bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman adalah petunjuk dan penyembuh. Maka Al-Qur'an adalah penyembuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan madu ada kesembuhan di dalamnya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perutnya minuman yang beraneka ragam rasanya. Di dalamnya ada kesembuhan untuk manusia. Dijadikan kesembuhan pada habbatus sauda. Al-habbatus sauda shifaa'un likulli da'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, habbatus sauda, jintan hitam, adalah obat untuk segala penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala juga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kesembuhan dengan berbekam. Asy-syifa'u fi thalatha. Kata beliau, kesembuhan itu dalam 3 hal. Fi syartati mihjam, di dalam irisan bekam, wa syurbati aslin, meminum madu, wa qayyatun binar, qayyatun binar, dan dengan dikait menggunakan api. Hanya saja Nabi melarang dari yang terakhir ini terkait dengan umatnya, kecuali di kondisi darurat. Maka ada kesembuhan-kesembuhan, dan dengan itulah dijadikan sebab-sebab. Dan seorang muslim dikatakan dia bertawakal kepada Allah apabila dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia meyakini kalaupun dia mengambil sebab kesembuhan, maka kesembuhan yang hakiki itu asalnya berasal dari Allah. Kemudian yang ketiga, dia mengambil sebab yang dengannya dia bisa sembuh. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lasairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Milik Allah lah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian dengannya. Dari keimanan kepada Allah dan dari pokok keimanan itu adalah seorang selalu beribadah kepada Allah dengan merenungi nama-namanya, berdoa dengannya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para nabi dan para rasul ketika mereka sakit, mereka selalu meyakini bahawa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Itu ucapan Nabi Ibrahim, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Apabila saya sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Rabbnya, "Wahai Rabbku, saya ditimpa oleh bahaya, timpa oleh penyakit yang berat." Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, penyakit yang berat ini yang menyebabkan beliau ditinggalkan oleh seluruh keluarganya, itu berlangsung bersama beliau sekitar 18 tahun. Tapi bersamaan dengan itu, beliau selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya disembuhkan, dan dialah Allah yang paling merahmati. Maka Allah menyembuhkannya, dikembalikan jasadnya, dikembalikan dari keluarganya, dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya. Maka itulah para nabi dan para rasul. Karena itulah selalu bergantung kepada Allah, bermohon kepadanya. Apalagi penyakit yang ada pada kita
beraneka ragam dan banyak. Jangan selalu melihat pada penyakit yang di luar saja, penyakit yang menimpa badan, penyakit-penyakit yang mendera hati, yang berada di dalam jiwa, berupa syahwat, berupa syubhat, berupa penyakit-penyakit hati dari hasad, dengki, dan merendahkan manusia atau yang semisal dengannya. Itu kadang penyakit sebagian darinya lebih berbahaya dari penyakit badan. Maka seorang selalu memohon kepada Allah, meminta kepadanya, ya Syafi, ya Allah yang maha menyembuhkan, ishfini, sembuhkanlah saya, sembuhkan saya dari dua penyakit ini. Karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabban nas mudhibil ba's, Rabb seluruh manusia yang menghilangkan segala bahaya, agar ayashfiyana, agar menyembuhkan kita, wa yashfi mardana, menyembuhkan orang-orang sakit di tengah keluarga kita, wa yashfi mardal muslimin, dan menyembuhkan orang-orang yang sakit dari kaum muslimin, syifaan la yughadir saqama, dengan kesembuhan yang tidak membawa penyakit setelahnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. ثم اعلموا رحمكم الله إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل لهم بطانة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزنا والربا والزلازل والفتن وسائر المحن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون